Halo, selamat sore teman-teman YouTube. Hari ini kita akan mengunboxing sebuah barang ya. Ini untuk pertama kalinya kita akan mengunboxing barang di sawah. Ini sore hari dan mendung juga. Ini dia barangnya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang namanya tidak mau disebutkan karena telah memberikan kesempatan buat saya untuk mengunboxing barang ini. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf karena saya juga belum terlalu mengenal barang ini dan belum pernah menggunakannya. Jadi sekarang untuk mempercepat waktu kita langsung unboxing saja ya. Oke, di sini kita mendapatkan topi dari PIMI Indonesia. Terima kasih untuk topinya. Kemudian thank you for pushing our product. Hugostur, PIMI Indonesia, Autel, Bayonske, SJRC dan MJX. Warning, demi keamanan bersama bagi para user dipersilakan menerbangkan drone di ruang terbuka dan luas. Belajar dan biasakanlah dahulu manuver drone sebelum Anda terbang di tempat yang sempit. Kami tidak menerima komplain jika user langsung main di ruangan tempat atau tempat yang sempit kecil. Harap patuh terhadap peraturan drone di Indonesia. Oke, dari Hugo Store. Kemudian ini ada kartu garansi 12 bulan. Ini juga kita dapat gantungan kunci ya, kita nggak usah buka. Oke, ini kita singkirkan dan ini barangnya. Besar sekali. PIMI X8 SE 2022. Ini versi yang terbaru. Sini 4K HDR video, 3-axis mechanical gimbal, holding portable design. Kemudian setengah inci sensor, 10 km range. Kemudian 35 menit waktu terbangnya, princess vision positioning system. Apa ya dia? Mempertahankan posisi ya. Kemudian ada remote ID, di sini ada gambar PIMI-nya. Cuma lambang PIMI, kemudian di belakang ya sini ya. Ini ada apa namanya ini ya? Lambang dari Hugostur. Di sini juga ada aircraft holding. Ini masih segel ya, masih segel ya. Sebelah sini kosong. Kita langsung buka saja. Dingin ya, tumben mendung. Ya, di dalamnya ada sebuah tas yang sudah ada talinya aja. Ini versi yang combo ya, ini udah kosong. Ini versi combo, tasnya bagus sekali. Ini pas sini kosong. Kita langsung buka aja ya untuk mempercepat proses dan waktu. Sini masih ada pelindungnya juga. Sini spon. Sini biar tidak terbang karena angin cukup kencang. Kemudian di sini ada buku panduan berbahasa Cina dan berbahasa Inggris. Ini juga buku panduan dalam bahasa Cina. Semua ya. Di bagian belakang berbahasa Inggris. Oke. Kita lanjut apa aja yang ada dalam kemasan. Di sini kabel-kabel untuk menghubungkan antara remote dengan HP.
ada 3 jenis ya. Ini ada Type C, kemudian ini ada Lightning untuk iPhone, kemudian ini ada USB, micro USB. Sini ada kabel charger ya, berpasangan dengan ini. Ini nanti tinggal colok di sini. Kemudian selanjutnya ini apa ini ya? Mikrofon kalau nggak salah ya. Ya, untuk yang versi 2 ini kita mendapatkan mikrofon dan juga pengait. Salah satu keunggulan dari drone ini ya ini ya, mikrofon dan pengait ini. Kita masukkan lagi biar tidak ada debu. Selanjutnya di sini ada baling-baling ya. Di sini ada 3 pieces, di sini ada 3 pieces, berarti ada 1,5 pasang, 1,5 set lah. Karena ini versi combo, maka kita akan mendapatkan 2 baterai. Spek dari baterainya yaitu 4500 mAh lithium ion polimer ya baterainya. Oke, ini baterainya dan ini baterainya juga sama. Selanjutnya sini remote-nya gede sekali ya. Kok kotor ya? Seperti stop lama. Kotor sekali. Sini ada remote-nya, kemudian triggernya ada di sini ya. Nanti kita bahas lebih jauh, kok sepertinya udah stok lama ya. Oke, kita bahas nanti. Kita lihat kelengkapan yang ada di dalamnya dulu. Kemudian ini drone-nya besar sekali. Gimana lepas? Mana pasang untuk gimbal? Oh. Oke, di tasnya udah kosong ya. Kita langsung singkirkan aja ya ini ya kelengkapannya biar tidak berantakan. Ini di sini ya, ini untuk ngecasnya ini nanti di sini ya. Gimana ya? Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Ini sepertinya bekas-bekas spon nempel. Ya, nanti seperti ini, kemudian yang ini dicolok ke sini, yang ini colok ke sini. Ini bolak-balik enggak apa-apa ya. Ini ke listrik. Oke. Ini kita hanya pakai 1 baterai, jadi 1 baterai lagi kita masukkan aja. Ini berhubung HP saya Type C, kita pakai yang Type C. Kita buka aja. Untuk baling-balingnya kita pakai nanti aja. Sekarang kita masukkan dulu biar tempatnya lebih terbuka lah. Ini sini aja dulu. Oke, kita akan langsung bahas satu persatu. Ini untuk buku panduannya, nanti kita pakai untuk download aplikasi ya. Kita mulai dari remote-nya dulu. Ini kita buka. Keras sekali. Ini untuk pengamannya kita masukkan sini aja. Oke, ini antenanya kita buka. Ya, enak ya, nggak terlalu keras.
Nah, di sini triggernya lumayan enak ya, seperti sudah ada jalurnya ya. Lembut. Oke, ini ada tombol return to home, kemudian ini tombol on off, ini LED, ini untuk take off landing otomatis. Nah, yang ini saya belum tahu fungsinya apa, nanti kita pelajari dulu. Kemudian yang ini tidak ada lambangnya, sepertinya salah satunya ini untuk zoom in zoom out ya. Satu lagi mungkin untuk apa ya, kalau nggak salah ya, exposure ya. Kemudian di sini ada tombol A dan ada tombol A dan ada tombol B. Ini sepertinya untuk take foto dan video, cuma yang mana saya juga belum tahu pasti, nanti kita pelajari dulu. Kemudian kita lanjut ke drone-nya. Besar sekali drone-nya. Besar sekali teman-teman ya. Kita langsung unfold ya. Kita buka yang belakang dulu, kemudian yang depan dulu, kemudian baru yang belakang, biar tidak kehalangan kakinya. Besarnya. Oke, kita langsung buka. Ini tutup gimbalnya. Gimana rasanya buka ini ya? Ya, ini kameranya. Di sini ada satu, ini gimbalnya, 2, kemudian 3 3-axis gimbal ya. Ini apa, ada sensornya kah? Sepertinya sih tidak, untuk yang terdahulu tidak, walaupun saya belum pernah pakai, tapi saya lihat-lihat info tidak ada. Untuk bagian depan cuma itu aja. Kemudian sisi samping di sini ada apa ya, keras sekali ya, udah nggak usah dibuka lah. Kemudian di bagian belakang sepertinya cuma ada lampu dan pembuangan angin untuk di sisi kanan atau kiri. Ini ada lampu, sisi kanan atau kiri ini kosong ya. Kemudian yang di bagian bawah ini yang gini ya, keren ya. Ini siapa ya, inframerah apa ya, inframerah atau ultrasonik. Setelah nanti kita lihat dulu. Kemudian yang ini ada lampu LED untuk penerangan pada saat mendarat di malam hari. Kemudian ini ada optical flow ya. Ini untuk megaphone-nya tadi ya. Megaphone-nya kita coba pasang. Mendungnya udah semakin tebal. Ini untuk pemasangannya ini ya, sini, kemudian tinggal didorong ya. Ini sudah terpasang ya. Nah, untuk membukanya kita tinggal cekit ini aja, kemudian buka lagi. Oke, sudah juga ya. Oke, nah kemudian untuk ini, untuk remote-nya satu lagi ya. Untuk chargernya ada di bagian sini. Gak ada kuku. Aduh. Kita pakai ini aja. Nah, untuk chargernya ada di bagian sini, dan untuk apa ini ya? Chargernya ada di sini. Kemudian ini USB-nya untuk apa ya, kalau nggak salah untuk upgrade ya. Dan nanti kita lihat fungsinya untuk apa di video terpisah, karena ini sudah panjang. Ini untuk memorinya ada di sini. Ini memorinya ada di sini. Kita coba buka ya.
Di sini ada untuk memori, dan ini ada tombol-tombol lainnya. Di sini ada USB, kemudian ada WiFi, kemudian ada remote. Oh, ini ya, yang kecil ini ya. Ini tombol untuk kalau nggak salah bisa menggunakan HP ya, untuk mengontrol drone ini. Oke, sekarang kita coba hidupkan dulu. Kita pasang baterainya sampai klik. Ini baling-baling belum saya pasang. Kemudian kita hidupkan. Ya, itu suaranya. Kemudian remote juga kita hidupkan. Ya, sudah hidup ya. Sudah menyala. Kemudian kita keluarkan HP. Sebenarnya sih saya sudah download di aplikasinya ya, di Piminapi. Oke, kita pasang. Ini kita buka. Yang ini untuk ini ya, yang ini untuk USB-nya. Atau kita bisa pasang dulu di sini. Kita pasang di HP dulu, kemudian kita pasang di sini. Tidak muat, kameranya yang halang. Oke dah, tidak apa-apa. Kemudian kita pasang USB-nya. Ya. Ini mode charger, kita rekam layar, masuk ke perangkat. Oke, di sini transfer file. Nah, ini baru terhubung ya. Oke, di sini ada pembaharuan. Coba kita lakukan pembaharuan dulu. Ya, pengunduhan selesai. Kita coba lagi masuk. Ya, ini baru mungkin karena itu ya. Tadi kita belum bisa terhubung. Kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan. Di pengaturan ini saya hanya mengikuti langkah-langkahnya saja karena semua settingan masih settingan default sampai drone siap untuk diterbangkan. Untuk settingan lebih jauh nanti saya buatkan di video terpisah setelah saya mempelajarinya. Dan sekarang kita akan melakukan pemasangan baling-baling dulu sebelum melakukan tes terbang. Ya, baling-balingnya di sini ada 3 pieces. Ini ya yang perlu teman-teman perhatikan. Bentar ya. Di sini ada tanda garis, di sini tidak. Di sini ada tanda garis, di sini tidak. Tinggal mengikuti itu aja. Yang ini ada garisnya. Kita coba pasang di yang ada garisnya. Ya. Ini diluruskan ke lubang yang ini. Kemudian diputar ke, tidak bisa ya, putar ke kanan kiri ya. Putar ke kanan ya. Ya, kemudian ini yang ada garisnya juga. Prosesnya masih sama. Kita tahan, putar sampai mengunci ya. Nggak mau mengunci ya. Kayaknya keras sekali ya baling-baling. Oke, ini bergaris lagi berarti ini cadangan.
dan lanjut kita 2 lagi. Ini yang lagi 3 pastinya tidak bergaris ya. Ya, tidak bergaris. Jadi kita pakai 2, yang 1 kita masukkan. Caranya masih sama. Ya. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi dengan masuk di pengaturan. Kita geser ke atas, kita klik kalibrasi. Oke, kita putar drone-nya ke sebelah kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita hadapkan ke atas, putar berlawanan arah jarum jam lagi. Oke, kalibrasi berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan kalibrasi biru. Biasanya otomatis ya di sini ya. Kita menunggu gimbal ready. Di sini gimbal mesin ready. Oke, berarti ini sudah siap untuk diterbangkan. Kalibrasi juga sudah. Kita cek map. Oke, home point-nya sudah. Oke, sekarang kita akan coba terbangkan ya. Kita cari posisi yang bagus dulu. Oke, itu drone-nya. Kalibrasi juga sudah. Dardir ya. Ya, sedang take off. GPS ada di 25, tapi angin kencang sekali. Saya ragu ya, kita tunggu aja. Tidak dianjurkan mencoba di kekuatan angin yang seperti ini ya. Oke, kita naikkan. Berusaha mempertahankan angin ya. Mempertahankan posisi ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Berusaha untuk mempertahankan posisi di kerasnya terpaan angin. Teman-teman bisa lihat. Keren sekali. Oke, kita cukupkan saja. Keren ya teman-teman ya. Tapi saya belum bisa mengambil foto dan video karena belum ada SD card-nya. Teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk uji coba kali ini, unboxing dan juga sedikit review ringan dari saya tentang drone ini. Terus terang saya sangat kurang memahami drone ini, jadi pastinya di unboxing dan review singkat saya banyak kekurangannya. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin udah tahu dan udah paham. Silahkan ditambahkan, diberikan masukan. Kalau ada yang salah silahkan dibenarkan. Untuk review lebih jauh mungkin saya akan pelajari dulu. Dan untuk pengetesan-pengetesan lainnya saya lanjutkan di lain video. Dan buat yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time and bye-bye.